Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tobroni Akbar, NPM 1903 1010008. Perkenalkan, nama saya Meisya Susanti, NPM 19 03 10 186. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagasirawan, NPM 18184. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang modul pertama pada praktikum aplikasi mikrobiologi industri pada UPN Veteran Jawa Timur. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di modul pertama ini yaitu dengan judul sterilisasi dan pembuatan zat. Di sini kami dari grup G sesi B3. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita akan masuk ke sterilisasi. Baik, sterilisasi dapat didefinisikan sebagai setiap proses yang secara efektif membunuh atau menghilangkan agen yang dapat menular, seperti jamur, bakteri, virus, dan prion. Dari permukaan suatu peralatan, makanan, atau obat-obatan, atau bahkan media kultur biologis. Nah, tujuan utama dari sterilisasi ini adalah mensterilkan bahan atau benda sehingga tidak ada lagi mikroorganisme yang hidup pada bahan atau benda tersebut. Nah, di sini terdapat 3 macam sterilisasi secara garis besar, yaitu yang pertama ada metode fisik, di mana metode fisik ini dilakukan dengan cara menggunakan panas ataupun juga menggunakan cahaya sebagai pembunuh organismenya. Contoh dari sterilisasi ini yaitu sterilisasi menggunakan oven, yaitu dengan udara kering, dengan cara pemijaran, yaitu dengan dipisarkan langsung ke api. Dapat juga menggunakan autoclave, yaitu penggunaan uap yang bertekanan, dan untuk yang cahaya yaitu menggunakan sinar UV. Dan yang kedua ada metode kimia, di mana metode kimia ini dilakukan dengan cara menggunakan zat kimia sebagai pembunuh mikroorganismenya. Contohnya itu dapat menggunakan alkohol dengan konsentrasi 70% untuk membunuh mikroorganisme pada permukaan dari suatu bahan atau alat. Kemudian terakhir ada metode mekanik, di mana metode mekanik ini biasanya dilakukan dengan cara menggunakan filter. Selanjutnya ada aplikasi dari proses sterilisasi dalam industri. Yang pertama itu pada pembuatan susu dengan UHT, di mana sterilisasi penting dilakukan agar bakteri patogen yang terkandung dalam susu akan mati. Namun kandungan dari susu tersebut tidak rusak. Untuk pembuatan susu UHT ini biasanya menggunakan sterilisasi yang berupa pasteurisasi atau yang membunuh hanya patogen-patogen berbahaya, tetapi tidak akan membunuh kandungan dari susunya. Yang kedua itu ada sterilisasi pada saat pengemasan, yang juga dilakukan pada industri makanan seperti makanan berkaleng, yaitu contohnya sarden. Yang ketiga itu ada dalam pembuatan bir muda yang terlebih dahulu dididihkan sebelum diberi khamir. Jadi fermentasinya itu dilakukan dalam keadaan media yang steril. Nah, di sini terdapat alat sterilisasi yang digunakan dalam praktikum,
Yang pertama ada hot air oven. Nah, di sini menggunakan alat yaitu oven, di mana bagian ini tuh dengan metode panas kering dengan suhu sterilisasi itu sebesar 160 derajat Celcius selama 1,5 jam. Sterilisasi dengan oven digunakan untuk alat, bahan, atau media yang tahan terhadap pemanasan tinggi. Oven adalah alat yang digunakan untuk sterilisasi alat dan bahan dengan menggunakan udara kering. Seperti bahan-bahan yang disterilisasi yaitu Erlenmeyer, cawan Petri, tabung reaksi, dan lainnya. Kemudian ada alat yang kedua yaitu autoclave, di mana alat ini digunakan sterilisasi dengan menggunakan uap panas yang bertekanan. Alat ini biasanya itu menggunakan tekanan kira-kira 2 atm dengan lama sterilisasi yaitu 15 menit. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan hot air oven dan autoclave. Keuntungan dari hot air oven yang pertama, tidak ada uap air yang menetes akibat pengeringan. Yang kedua, dapat membunuh semua mikroorganisme karena suhu yang tinggi. Namun kekurangannya yaitu yang pertama memerlukan waktu yang lama dan suhu yang tinggi. Yang kedua, hanya bisa digunakan untuk alat dan bahan yang tahan terhadap pemanasan tinggi. Lalu autoclave, keuntungannya yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan sedikit karena ada bantuan dari panas dan uap. Yang kedua, dapat digunakan untuk sterilisasi hampir semua alat. Yang untuk kerugiannya yaitu kemungkinan terdapat tetesan air pada alat dan bahan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum, sesaat, maupun sesudah sterilisasi dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Di antaranya yang pertama adalah peralatan yang akan disterilkan harus dibungkus dan diberi label dengan jelas. Hal ini bertujuan agar panas yang berkontakan dengan alat atau bahan terjadi dengan merata, serta menandai alat-alat atau bahan agar tidak tertukar. Yang kedua yaitu penataan alat dalam tempat sterilisasi. Harus dipikirkan sedemikian rupa sehingga semua bagian alat dapat tersterilkan dengan rata. Yang ketiga, tidak boleh menambahkan alat atau bahan pada saat sterilisasi sedang berlangsung. Hal ini bertujuan agar pada saat proses sterilisasi berlangsung, tidak ada kemungkinan mikroorganisme masuk melalui bukaan yang dilakukan. Kemudian yang keempat, memindahkan alat atau bahan yang sudah steril ke dalam tempat yang steril. Hal ini penting dilakukan karena setelah melakukan sterilisasi tidak boleh menaruh alat di sembarang tempat, karena akan ada kemungkinan terdapat mikroba lain yang akan mengkontaminasi bahan atau alat yang sudah disterilkan tadi. Nah, tempat yang biasanya digunakan untuk penyimpanan adalah laminar airflow atau LAF. Kemudian yang terakhir, pada saat mendinginkan bahan atau alat tidak boleh membuka bungkusnya. Hal ini perlu diperhatikan karena memang tujuan pertama dari pembungkusan adalah untuk menghindarkan alat atau bahan dari kontaminan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses sterilisasi. Yang pertama yaitu tingkat kekeringan alat. Tingkat kekeringan alat ini nanti akan berpengaruh pada waktu dari sterilisasi berlangsung. Apabila tingkat kekeringan alatnya itu besar atau kering, kadar airnya itu mendekati kering, maka kemungkinan sterilisasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan bakteri-bakterinya itu akan cepat mengalami denaturasi. Yang kedua yaitu temperatur dan kelembaman area sterilisasi. Ini juga akan berpengaruh pada waktu dari sterilisasi. Apabila temperatur area sterilisasi itu tinggi, maka sterilisasi ini dapat berlangsung dengan waktu yang lebih singkat. Selain itu, temperatur dan kelembaman area sterilisasi ini akan mempengaruhi dari bahan atau alat yang disterilisasi. Apakah bahan atau alatnya itu
sesuai pada suhu tersebut atau akan mengalami kerusakan apabila ditempatkan pada sterilisasi tersebut. Selanjutnya ada susunan alat pada sterilisator. Susunan alat ini akan mempengaruhi bagaimana proses sterilisasi itu akan berlangsung secara efektif atau tidak. Susunan alatnya ini nanti akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan dari sterilisasi, sehingga diharapkan susunan alatnya itu lebih sesuai untuk proses sterilisasi. Yang ketiga adalah yang keempat adalah kondisi sterilisator. Kondisi dari sterilisatornya itu diharapkan terhindar dari kontaminasi, baik di dalam maupun di area luarnya. Hal ini untuk menghindari dari adanya kontaminasi lain sebelum proses sterilisasi dilakukan. Yang kelima, yaitu pemilihan metode sterilisasi. Pemilihan metode sterilisasi ini didasarkan pada alat dan bahan yang akan disterilkan. Apakah alat dan bahan tersebut bersifat termolabil atau tidak tahan terhadap pemanasan yang tinggi, atau bisa dilakukan sterilisasi pada temperatur tertentu. Contohnya itu kalau semisal itu adalah alat laboratorium, itu kan bisa dilakukan sterilisasi dengan pemanasan kering, itu menggunakan suhu yang tinggi. Selain itu, untuk bahan-bahan lain seperti makanan itu biasanya disterilisasi dengan metode yang lebih memiliki temperatur yang rendah daripada pemanasan kering. Lalu yang selanjutnya prosedur sterilisasi. Jadi yang pertama semprot dengan alkohol 70% pada permukaan alat, lalu dilap hingga kering menggunakan kapas, lalu dibungkus dengan kertas coklat. Selanjutnya akan dimasukkan pada oven dan diset suhunya 160 derajat pada waktu 1,5 jam. Baik, selanjutnya ada pembuatan zat. Nah, di sini pada pembuatan zat itu terdapat dua macam zat yang dibuat berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada zat pengecatan, di mana tujuan dari zat pengecatan atau pewarnaan ini adalah untuk memudahkan melihat mikroorganisme dengan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk mikroorganisme, kemudian untuk melihat struktur luar ataupun struktur bagian dalam dari mikroorganisme, kemudian juga bisa melihat sifat dari mikroorganisme tersebut, serta yang terakhir yaitu meningkatkan kontras warna dari mikroorganisme dengan sekitarnya. Kemudian untuk tujuan dari zat identifikasi glukosa atau sukrosa, itu seperti namanya ya, berarti untuk mengidentifikasi adanya glukosa atau sukrosa pada suatu bahan. Nah, zat ini tuh zat identifikasi glukosa atau sukrosa ini akan digunakan pada praktikum selanjutnya, yaitu pada fermentasi wine atau asam cuka. Selanjutnya ada ini hasil dari pengamatan pembuatan zat. Yang pertama itu ada larutan metilen blue. Bahannya itu menggunakan 1 gram metilen blue dan Aquades 100 ml. Untuk pembuatannya yaitu dengan 1 gram metilen blue itu dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Hasilnya itu larutannya itu berwarna biru. Yang kedua ada larutan kristal violet. Bahan yang digunakan yaitu 1 gram kristal violet dan 100 ml Aquades. Untuk pembuatannya yaitu 1 gram kristal violet dilarutkan dalam Aquades sampai dengan 100 ml. Untuk hasil larutannya yaitu berwarna ungu. Yang selanjutnya ada larutan HCR kristal violet, yaitu menggunakan bahannya yang pertama membuat kristal violet
2 gram dan yang akan dicampur dengan alkohol 95% 20 ml. Yang kedua, amonium oksalat 0,8 gram yang akan dicampur dengan aquades 80 ml, lalu dicampur dan dihomogenkan dan hasilnya seperti yang tercantum digunakan sebagai zat pewarnaan. Lalu yang kedua yaitu ada larutan Lugol iodin, yaitu bahannya ada I2 1 gram, Ki 2 gram, dan aquades 30 ml. I2 1 gram dan Ki 2 gram digerus jadi satu dan dilarutkan dalam alkohol dengan aquades 300 ml. Digunakan untuk zat pewarnaan. Selanjutnya ada zat pengecatan yaitu asid alkohol. Itu bahannya HCl 37% sebanyak 2 ml dan alkohol 95% 100 ml. Pembuatannya yaitu dengan mencampurkan asam klorida dengan alkohol hingga larut sempurna. Untuk larutan hasilnya itu tidak berwarna. Lalu ada larutan Leovert methylene blue. Bahan yang digunakan yaitu methylene blue 0,3 gram, alkohol 95% 30 ml dan aquades 100 ml. Untuk pembuatannya yaitu campur ketiga bahan secara berurutan. Mula-mula methylene blue itu dilarutkan dalam alkohol, lalu ditambahkan aquades. Setelah itu ditunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit lalu diaduk hingga homogen. Untuk hasilnya yaitu larutan berwarna biru. Yang selanjutnya ada larutan Veheling A, yaitu bahannya CuSO4 5H2O 69,3 gram dan aquades 1000 ml. Cara pembuatannya CuSO4 5H2O 69,3 gram dilarutkan dalam 1000 ml aquades dan hasilnya biru muda. Digunakan untuk mengidentifikasi glukosa dan sukrosa. Lalu yang kedua larutan Veheling B, yaitu bahannya KNA tartarat 3 gram, lalu NaOH 100 gram, dan aquades 1000 ml. Cara pembuatannya KNA tartarat 3 gram dan NaOH 100 gram dicampurkan pada aquades 1000 ml dan hasilnya tidak berwarna. Digunakan juga sebagai pengidentifikasi glukosa dan sukrosa. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan dari grup G sesi B3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.